Saya udah pikirkan apa yang Bapak bilang. Bahwa dengan mengakui rasa bersalah, mungkin saya bisa melepaskan beban pikiran saya. Benar. Ada yang ingin kamu bilang? Tapi sebelumnya, Bapak bisa janjikan kalau nanti apa yang saya bilang, Bapak nggak bilang siapa-siapa? Sarah, saya dokter terikat sumpah. Apa yang kamu bilang, saya jamin, hanya di antara kita. Walau mungkin apa yang saya katakan nanti ada hubungannya dengan kasus kriminal? Tetap, saya tidak akan beberkan. Gimana ya? Saya menyaksikan kematian Flora. Flora mati secara tidak langsung. Saya ikut ambil andil. Saya, Fahmi, dan Andre, kami semua terlibat. Sampai besok di kampus ya. Kamu nggak masuk dulu. Aku masih kangen. Ya aku juga masih kangen, Mel. Yaudah deh. Oke, hati ya. Kamu yang hati-hati ya. Dadah. Halo? Halo, Dre. Dompetku nggak ada. Kayaknya ketinggalan di mobil kamu deh. Masa sih tadi aku lihat kamu bawa kok. Bentar. Nggak ada tuh, Mel. Iya, udah ketemu nih. Thank you ya, Dre. Oke, Mel. Jadi sampai sekarang dokter belum tahu kenapa Sarah selalu uring-uringan? Belum, Pak Thomas. Saya kira Sarah masih terpukul atas kematian temannya. Itu saya sudah tahu. Tapi masa orang terpukul sampai mengigo seperti itu? Pasti ada sebab lain. Ya, saya masih mencari apa sebabnya. Saya mohon, Bapak sabar. Saya tidak bisa sabar. Bulan depan, orang tua Sarah akan datang. Kalau Pak Johan masih belum dapat memberikan jawaban kepada saya akan bawa Sarah ke psikiater lain. Jangan, Pak. Kalau Sarah ganti-ganti psikiater, emosinya justru tidak akan stabil. Makanya Anda segera cari tahu jawabannya. Saya tidak mau orang tua Sarah mengira saya tidak becus merawatnya. Baik, Pak. Semenjak itu, kami terus mencari pembunuh Flora tanpa ketahuan polisi. Tapi semakin hari semakin aku takut. Saya nggak mau ketangkep polisi, Pak. Saya nggak mau diincar pembunuh Flora juga. Saya nggak mau orang tua saya tahu. Saya nggak akan bisa nerusin kuliah saya di Jakarta. Pak Johan.
Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana caranya supaya aku tidak terus takut kayak gini? Capek. Sarah, kalau saja kamu melapor polisi. Enggak akan. Saya nggak mau ngelapor polisi. Saya udah ngasih keterangan palsu sama dia. Sedangkan ngasih keterangan palsu sama polisi bukannya hukumannya sama parahnya dengan melakukan suatu pembunuhan. Iya kan? Kalau kamu tidak mau, kamu akan terus dihantui ketakutan. Apa kamu mau? Ya, situ kan psikiaternya. Pasti ada cara lain dong. Tugas saya mencari jalan keluar dari masalah yang berarti pikiran kamu, bukan menghilang dari masalah. Kalau kamu sudah bisa berterus terang mengaku kepada saya, kenapa polisi tidak? Saya pikir-pikir dulu deh. Tapi Pak Johan janji kan? Nggak akan bilang ke siapapun. Janji. Siap. Mereka sudah kabur. Apa? Kabur? Lu yakin? Iya, karena seluruh pakaian dan surat-surat berharga sudah tidak ada. Yang tertinggal cuman barangnya Cece yang tidak ada harganya. Setan. Dia mau lari dari kejaran gue. Ada alamat atau nama yang tertinggal nggak? Lu cari lagi. Kalau nggak ada juga, cari foto Diki dan istrinya. Cepat! Oke. Ngapain jalan nih? Gue ya? Udah telepon nih. Halo. Halo, Ja. Apa kabar? Baik, Toh. Gue tahu. Lo telepon gue. Lo udah masalah kan? Lo benar-benar jenius, Ja. Begini, Ja. Ada tikus busuk yang ngacir dari kejaran gue. Gue nggak tahu dia lari kemana. Gue butuh bantuan lo, Ja. Untuk nyari dia. Lo bisa kan? Bisa. Apa sih yang nggak buat lo? Tapi lo punya data-datanya kan? Ada. Ntar gue anterin ke tempat lo. Begitu lo ketemuin dia, lo permak habis dia. Baru lo serahin ke gue. Oke, bos. Bayarannya seperti biasa kan? Beres, Ja. Tenang aja. Oke, bos. Thank you ya, Ja. Oke, yuk. Lo mau sembunyi di lubang tikus manapun, lo nggak akan bisa lari dari kejaran gue. Batiar, kamu kira kamu bisa menghindar dari saya ya? Kalian semuanya keluar. Saya tahu kamu kurang ajar. Tapi tindakan kamu ini udah bener-bener di luar batas. Semalaman saya cari kamu, kata orang rumah kamu nggak pulang. Semalam setelah seminar, saya langsung nginep di hotel. Jadi kamu marah karena saya tidak pulang ke rumah saya? Hei Nidar, kamu lupa kalau kita sudah bercerai? Saya tidak lupa. Tapi kamu kurang ajar sekali menteror saya dengan mengirimkan foto-foto mesum ini. Kamu juga dapat? Kamu jangan pura-pura bodoh deh. Lihat. Kamu pikir saya yang kirim foto-foto ini?
Kalau bukan kamu, paling juga si Sundaliana. Dia pasti masih sakit hati sama saya karena saya habis marahin dia. Dan dia ingin membalasnya dengan mengirimkan barang murahan seperti ini. Tolong bilang sama dia, lain kali saya akan bilang sama polisi. Saya tidak ada urusan lagi sama dia. Saya sudah putus. Saya tidak mau tahu. Pokoknya pastikan dia tidak lagi mengirimkan saya barang hina ini. Lain kali saya akan lapor ke polisi. Katanya penyelidik. Dihubungi tapi nggak ada terus. Selamat pagi, Dek. Kenal Flora? Maaf, Bapak siapa ya? Saya Fikar, konselornya Flora waktu dia mau melanjutkan kuliahnya ke Amerika. Bapak belum dengar apa yang terjadi dengan Flora? Tidak. Saya sudah 2 bulan berada di Amerika dan saya baru saja datang tadi malam. Memang ada apa dengan Flora? Dia tidak masuk. Dia sedang sakit ya? Bapak mendingan lihat sendiri deh di mading kami. Ya Allah. Flora, how could you leave me this way? It's not fair. It's not fair. Flora dikubur di mana, Dek? Tanah kusir. Maaf ya, Pak. Sebenarnya Bapak siapa sih? Kok saya baru lihat Bapak sekarang? Saya orang yang sangat sayang sama Flora. Tapi dia tidak akan pernah tahu betapa besarnya cinta saya, Dek. Maaf, Dek. Saya permisi dulu, Dek. Fikar. Konselor. Apa pacar si Flora? Wan, gua denger lu dari rumah sakit. Gimana keadaan Eigar sekarang? Miris. 3 tulang punggung sama pinggulnya patah gara-gara berantem sama Andre. Tapi Wan, kata anak-anak desain, pas lagi kejadian, si Andre tuh lagi ada di Plaza Senayan lagi. Pastinya gua nggak tahu. Yang jelas, Enggar yakin banget kalau yang ngelakuin itu si Andre. Tunggu. Tapi lu sempet kan berpapasan dengan yang berantem sama Enggar? Lu yakin nggak kalau itu Andre? Yakin sih enggak. Soalnya waktu dia masuk ke ruang make up, dia pakai helm sama jaket hitam. Ya, kayak biker gitu. Terus lu bisa bilang itu Andre? Ya sebenarnya sih enggak. Tapi kalau sampai kita semua nemuin bukti yang ngelakuin itu Andre, bukan hanya polisi atau senat yang bakal nyidang dia, tapi kita semua, anak-anak sinema, ya termasuk lo berdua. Andre, ini penting, Dre. Posisi lo sekarang gawat banget, Dre. Lo tahu sendiri kan, kalau si Enggar itu kemarin diserang sama orang. Dan yang nyerang itu adalah pembunuhnya Flora. Lo nggak main-main, Dre. Orangnya pakai jaket dan helm persis yang lo ceritain ke gue. Terus gimana, Fam? Ya lo mesti cepat-cepat ngelaporin hal ini ke polisi. Kalau sampai orang itu udah ngincer Enggar, cepat atau lambat pasti kita akan kena.
Sebagai pimpinan kita, seharusnya lo ngambil inisiatif. Fam, gue nggak pernah jadi pimpinan lu pada. Kalau kita lapor ke polisi sekarang, kita bakal masuk penjara, Fam. Gua tahu kenapa lo ngomong gitu. Itu semata-mata karena lo udah enak sama cewek baru lo, Melanie Gatelan itu, ya kan? Itu kan yang ngebuat lo nggak mau ngelapor kan? Lu bisa jaga mulut lu nggak? Gue selalu setia sama janji gue ke Flora, makanya gue nggak lapor ke polisi. Gue lagi cari waktu yang tepat untuk cari pembunuhnya Flora, Fam. Lu ngerti nggak sih? Mana mungkin? Sekarang aja waktu lo tuh udah habis buat jalan-jalan sama dia. Sumpah mampus, Andre. Kalau sampai Flora tahu kejadian sekarang ini, dia pasti bakalan ngutuk lo dari neraka. Brengsek lo, Andre. Awas lo. Fahmi! Den? Den? Dedi. Kalau Bapak masih mau di sini, saya mau beli bensin dulu. Kebetulan pom bensinnya nggak jauh dari sini. Sebentar, sekalian nih sama saya. Saya juga udah selesai di sini. Baik, Pak. Februari 2002. Kemarin Valentine sama Andre. Nggak semanis waktu Mas Fikar ngehadiahin aku cincin berlian. Aku nggak bisa nolak. Tapi kalau dipakai, gimana dong ngejelasinnya sama Andre? 18 Oktober 2002. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya aku dan Mas Fikar bisa memuaskan cinta kita. Dalam hati aku nggak enak sama Andre. Tapi saat bersama Mas Fikar, semua pikiran soal Andre hilang.
20 November 2002. Mas Fikar bilang istrinya di Boston minta rujuk. Such a bullshit. I hate him. Paling enggak waktu sama Mas Salman dan Mas Farid, mereka nggak pernah jadiin mantan istri mereka untuk jadi alasan putus. 29 Mei 2001. Mas Salman diskors. Aku sih kasihan sama dia. Tapi dia terus ngotot mau nemuin aku. 12 April 2001. Mas Salman gak bisa terima kita putus. Dia berlutut minta rujuk. Tapi aku gak terima. 13 Desember 2000. Putus dari Mas Farid. Untung aja dia gentle. Aduh, mudah-mudahan Andre gak curiga ngeliat aku bete. Ya ampun Flor, ngapain sih lo pakai selingkuh-selingkuh sama orang-orang yang lebih tua dari lo? Sarah, kamu mesti ke tempat dokter Johan kan? Ya sebentar. Sarah. Sar, ini masalah hidup dan mati kita, Sar. Jangan dikira hanya kamu aja yang muak menanggung beban matinya Flora. Aku juga muak, Sar. Setelah aku pikir, satu-satunya cara untuk keluar dari permasalahan ini adalah dengan kita melapor ke polisi. Lapor polisi? Iya. Kalau kita justru yang dituntut ngasih keterangan palsu gimana? Begini aja, kita bisa bilang, pada saat itu kita terdesak. Dan bukan mau kita untuk berbohong. Tapi keadaanlah yang menuntut. Lagi pula, pada saat itu kan kita hanya partisipan. Partisipan dari rencananya Flora dan Andre. Kalau kita bilang gitu, Fam, bukannya kita malah ngejerumusin si Andre? Terus, kamu keberatan? Kamu sendiri kan udah lihat. Sekarang ini Andre udah asik sama cewek barunya. Juga ya. Kalau Andre udah gak peduli lagi sama janjinya dia ke Flora, ya buat apa kita diam? Sar, aku mohon, kamu ikut aku ngelapor. Sebetulnya sih aku bisa aja pergi sendiri. Tapi kalau ada kamu, itu akan jauh lebih kuat. Gini aja deh, Fam. Kamu kasih aku waktu untuk berpikir. Besok aku jawab deh. Oke, makasih ya, Sar. Saya tidak mau tahu, Bill. Kalau nanti malam dia di tempat kamu, bilang sama dia. Hubungi saya. Penting sekali. Baik. Terima kasih. Halo. Pak Baktiar, Anda sayang anak Anda Flora? Siapa ini? Saya yang memegang bukti Flora sempat berzina dengan pria lain selain tunangannya. Oh, rupanya kamu orang pengecut yang mengirim foto-foto anak saya. Kalau kamu berani, ke sini. Tidak usah cuma berani di telepon. Pak Baktiar, saya memegang foto-foto mesum Flora. Kalau Bapak tidak mau bersikap sopan, saya bisa saja menyebarluaskan foto-foto ini. Kemana? Ke internet? Bukan ke internet, tapi ke semua relasi bisnis Anda. Relasi Anda menganggap Anda orang yang cukup bermoral, Pak. Bayangkan, bagaimana kalau mereka tahu Anda tidak becus mendidik anak Anda. Dan begitu semua relasi Anda sudah dapat, saya akan kirim foto ini ke ibunya Flora. Apa? Apa mau kamu? Uang. Saya butuh 200 juta rupiah. Dan Anda punya waktu 24 jam untuk mengumpulkannya. Detil penyerahannya akan saya email ke Bapak. Saya ingatkan, sekali lagi, jangan laporkan hal ini ke orang lain, apalagi polisi. Baik. Besok pagi, Bapak buka laptop Bapak. Semua detailnya ada di situ. Selamat sore.
Jadi diam-diam ada berapa orang yang dipacari Flora yang tanpa kamu ketahui dan Andre? Ada 3 orang, Pak. Farid, Salman, dan yang terakhir Fikar. Dan yang anehnya, mereka semua usianya jauh lebih tua dari Flora. Dan yang lebih anehnya lagi, Flora deket sama mereka setelah orang tuanya dia bercerai. Jadi sepertinya dia melampiaskan kasih sayang yang dia nggak dapat dari ayahnya. Saya mulai paham. Ini tanda-tanda Flora mengidap anti elektra kompleks. Apa? Elektra kompleks? Iya. Kecenderungan seorang wanita atau anak perempuan mengidolakan ayahnya, membenci ibunya. Tahu Oedipus kompleks? Nah, ini kebalikannya. Kalau Sarah bilang Flora itu kurang perhatian dari ayahnya, maka pengidolaannya dilampiaskannya kepada orang lain yang seusia ayahnya. Tapi di sini Flora nulis, dia bilang dia udah putus sama semuanya. Apa mungkin salah satu dari mereka pembunuh Flora? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena saya bukan polisi. Dan kalau boleh sekali lagi saya menganjurkan, sebaiknya kamu melapor polisi. Karena masalah ini sudah bukan masalah kamu saja. Karena menyangkut juga mendiang Flora dan kedua teman kamu, Andre dan Fahmi. Mas Fahmi? Iya. Tadi ada polisi datang, nyari Mas. Hah? Polisi? Iya. Emangnya ada urusan apa dicari saya? Katanya dia mau ngomong sama Mas soal Flora gitu, Mas. Flora? Flora. Terus dia bilang apa lagi? Terus dia bilang Mas Fahmi diminta datang secepatnya ke kantor polisi. Nah, ini alamat kantornya. Terus katanya lagi ditunggu secepatnya. Kalau enggak, katanya mau dituntut masuk penjara gitu, Mas. Masuk penjara? Iya. Aduh, yaudah deh. Mas, makasih banyak ya, Mas. Kalau gitu saya langsung ke sana. Iya, iya. Saya sudah cari Denny kemana-mana, tapi nggak ketemu, Pak. Saya telepon rumahnya, juga nggak diangkat. Sepertinya rumahnya kosong. Gimana kosong? Tadi siang saya dari sana. Saya lihat motornya diparkir di rumahnya. Motor? Setahu saya, Denny nggak punya motor, Pak. Jangan-jangan motor itu punya... Bill, saya tidak suka orang berandai-andai. Saya lihat sendiri kok motornya ada di situ. Pokoknya kamu cari dia sampai dia ketemu. Bawa dia kemari. Baik, Pak. Tripod. Yana.
Ngapain di sini? Kamu kan sendiri bilang kita udah gak ada hubungan. Kenapa kamu sembunyi? Saya coba menghubungi kamu di HP dan di rumah, tapi tidak ada jawaban. Biar kamu tahu rasanya nggak dianggap. Oh, rupanya kamu masih dendam dengan perlakuan saya sama kamu. Begitu dendamnya sampai kamu kirim foto-foto ini. Dari mana kamu tahu? Kamu teledor. Kamu biarkan tripod kamu in frame. Dan kamu sengaja kirim foto-foto ini ke Henidar. Biar bisa memana-manasi dia. Agar Henidar memarahi saya. Iya kan? Memang ini ulahku, aku akui. Kamu sama Henidar sama-sama bejatnya. Dan foto-foto ini adalah senjata agar kalian berdua menderita. Saya nggak peduli. Kamu mau apakan foto-foto saya. Tapi yang buat saya marah, kenapa kamu mempergunakan foto-foto Flora untuk memeras uang saya? Aku nggak meres kamu. Memang sengaja aku kirim foto ini sama kamu. Biar kamu lihat, anak kamu ini bukan bidadari. Anak kamu bispak. Dan yang lebih gilanya lagi, anak kamu lebih suka sama laki-laki lebih tua dibanding sama cowoknya. Kamu bohong. Pasti ini rekayasa kamu untuk memeras uang saya. Tempat apaan nih?